berkah, malam yang memiliki kedudukan istimewa, malam Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada di dalamnya Lailatul Qadar. Tidak ada Lailatul Qadar kecuali di bulan Ramadan. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, marilah kita membekali diri kita dengan ilmu syar'i, yakni ilmu yang berhubungan dengan ibadah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan, tentang siyam, tentang qiyam, tentang tadarus Al-Quran, kemudian tentang semua hal yang berkaitan di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan sangat diagungkan oleh para salaf pendahulu kita. Dahulu para salaf selalu berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mendekati bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka dengan bulan Ramadan, mempertemukan mereka kembali dengan bulan Ramadan. Dan sesudah Ramadan sampai 6 bulan berikutnya mereka berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mau menerima amal-amal yang telah dikerjakan di bulan Ramadan. Itu yang menjadi kebiasaan mereka, sehingga mereka sangat mengagungkan, sangat senang, sangat menghormati bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Tidak hanya sekedar berpuasa dan sekedar sholat tarawih saja, akan tetapi mengisi bulan Ramadan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ramadan menjadi sangat bermakna di hati kaum muslimin. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita mulai pembahasan kita tentang definisi dari siyam. Siyam secara bahasa artinya imsak, yaitu menahan. Jadi kalau dikatakan siyam Ramadan berarti kita menahan di bulan Ramadan. Dan kata siyam ini juga terdapat di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam surat Maryam ayat 26. Fa'imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiyan. Maka apabila engkau, hai Maryam, melihat dari manusia itu satu orang pun juga, faquli, maka katakan kepadanya, inni nazartu lirrahmani shawman, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, shawman, satu saum. Apa saum itu? Falan ukallima al-yawma insiya, pada hari ini aku tidak akan mengajak berbicara kepada seorang pun juga. Ini dari kata saum. Maryam binti Imran diperintahkan untuk tidak berbicara kepada manusia ketika itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai saum. Saum atau siyam artinya menahan, untuk tidak berbicara. Tapi secara umum siyam artinya menahan, imsak. Ini dibuatkan di dalam bahasa Arab saumat al-ard anil ma, idza amsakat anil ma. Tanah itu telah menahan air. Dari kata saum, berarti tanah itu apabila saum, tanah itu menahan dari air agar tidak habis. Itu secara bahasa Arab. Di dalam istilah syarak, istilah syariat kita, saum adalah at-ta'abbud lillah bil imsaki 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan imsak. Itu dengan menahan anil mufattirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang menyebabkan puasanya batal. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini arti siam secara istilah agama Islam, beribadah kepada Allah. Jadi harus disertai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang ingin tidak makan, tidak minum, tetapi tidak dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya niatnya malu karena orang, mungkin niatnya karena lapar sehingga tidak mendapatkan makanan, itu bukan puasa secara syar'i. Tapi kalau puasa secara syar'i, meskipun ada makanan, meskipun ada minuman di dalam rumahnya, akan tapi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencegah, untuk menahan dari pembatal-pembatal puasa tersebut yang dimulai sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ini siam di dalam istilah syariat. Kemudian puasa itu sendiri terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama, siam terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah siam mafrud, siam yang difardukan, siam yang diwajibkan. Kemudian yang kedua, siam ghairul mafrud, siam yang tidak difardukan. Adapun siam yang difardukan kepada seseorang, karena puasa tersebut disebabkan adanya kafarat, membayar denda bagi orang yang mengerjakan satu kesalahan. Bagi orang yang pergi haji, kemudian waktunya menyembelih udhiyah atau hadyu, dia tidak memiliki binatang ternak, atau ketika memiliki kemudian hilang, atau bekalnya dicuri orang, maka dia tidak bisa menyembelih hadyu. Maka dia wajib berpuasa 3 hari, pada hari-hari tasyrik di sana. Kemudian digenapkan 7 hari ketika pulang ke negaranya masing-masing. Itu kafarat. Ada juga kafarat zihar, menzihar istrinya. Dia tidak mampu membebaskan budak, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu kafarat. Atau orang yang telah bersumpah, kemudian dia tidak menunaikan sumpahnya, maka ketika dia hendak membebaskan dirinya dari permasalahan sumpah ini, dia harus membayar kafarah. Dia memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau kalau tidak mampu berpuasa 3 hari. Apabila dia tidak memiliki harta, tidak memiliki makanan dan tidak memiliki pakaian untuk diberikan kepada 10 orang miskin, maka wajib difardukan atasnya untuk puasa. Dan ada juga yang tanpa sebab, fardu tapi tanpa sebab, seperti puasa Ramadan, karena itu merupakan satu kewajiban untuk semua kaum muslimin. Kalau yang kita sebutkan tadi kafarat, nazar dan lain sebagainya, itu karena sebab. Ini tidak wajib untuk semua orang, tapi karena seseorang itu mengerjakan sesuatu, maka dia ini memiliki akibat untuk mengerjakan puasa. Kemudian yang kedua, yaitu puasa yang tidak diwajibkan. Terbagi menjadi 2, yaitu puasa muayyan dan puasa mutlak. Muayyan yaitu puasa yang tidak difardukan, yaitu sunnah, tapi dikerjakan pada hari-hari tertentu, seperti Senin dan Kamis. Atau puasa hari Syura 10 Muharram, atau puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, atau yang lain, itu muayyan. Ada juga puasa yang mutlak, tidak ditentukan di dalam syarak, akan tapi diperbolehkan untuk puasa pada hari-hari biasa, kecuali yang dilarang di dalam sunnah, seperti puasa dengan mengkhususkan hari Jumat atau hari Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, dan yang lainnya. Kemudian telah kita ketahui tentang pembagian siam.
Kemudian kedudukan siam dan keutamaannya. Kedudukan siam di dalam Islam adalah satu di antara rukun-rukun Islam yang sangat penting. Satu di antara rukun Islam yang 5, yang mana Islam kita tidak akan tegak kecuali dengan 5 rukun tersebut, dan tidak akan sempurna apabila kita tidak mengerjakan siam. Itu kedudukan siam di dalam agama kita. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa haji Baitillahil Haram." Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, ini dari sahabat Abdullah bin Umar, yang artinya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 perkara. Yang pertama, syahadat an la ilaha illallah, bersaksi sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat, menjadikan salat itu tegak lurus. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa haji Baitillahil Haram, dan yang terakhir, yang kelima adalah haji ke Baitullah Al-Haram, itu di Mekah. Kemudian kaum muslimin, mereka juga ijma, sepakat akan kedudukan siam. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia telah kafir. Ada orang yang mengatakan, saya tidak percaya kalau puasa di bulan Ramadan itu wajib, maka dia telah keluar dari Islam. Kecuali orang yang tidak tahu, orang yang tidak mengetahui, orang yang tinggal di pelosok, orang yang tinggal di pegunungan, dia belum mengetahui syariat puasa, belum pernah mendengar. Tapi kalau orang yang sudah tahu, sudah mendengar, nah dia tidak mau menerima, saya menolak difardukannya puasa Ramadan, maka dia telah kafir. Ini naudzubillah min dzalik. Kemudian adapun orang yang meninggalkan puasa karena dia malas atau karena dia enggan untuk mengerjakannya, dia akan mendapatkan ancaman yang besar sebagai orang yang fasik, meskipun dia tidak keluar dari Islam. Dengan catatan, dia sudah mengakui kewajiban, itu sudah wajib, saya mengakui itu wajib puasa bagi saya, tapi saya belum bisa mengerjakan ini dan seterusnya. Dia orang yang fasik, orang yang bermaksiat, dia bukan orang yang kafir atau keluar dari Islam. Kemudian, saudara sekalian, adapun keutamaan puasa di dalam agama kita telah ditetapkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, "Man shoma Ramadhan", barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, semua Ramadan. Tidak berpuasa sebagiannya, tidak berpuasa hanya 10 hari kemudian yang 20 hari dia tinggalkan. Tapi Ramadan, seluruh Ramadan dia kerjakan. Dengan catatan 2 syarat. Imanan, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan ibadah puasa ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi ketika kita mengerjakan puasa, yang kita tuju, yang kita maksudkan. Bukan manusia, bukan pujian orang, bukan pandangan mata pimpinan kita atau orang-orang yang ada di dekat kita, tapi hanya karena iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wahtisaban, yang kedua adalah ihtisab, yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berpuasa, dia mengerjakan sesuatu yang berat, meninggalkan makan dan meninggalkan minum, meninggalkan perkara-perkara yang dicintainya, sesuatu yang berat. Tapi ketika dia ihtisab, mengharapkan semua itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala,
mengharapkan semua jerih payahnya akan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang dikatakan telah berikhtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ada dua, yaitu iman dan ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu, yaitu dari dosa-dosa kecil. Jadi semua dosa-dosa kita selain dosa-dosa yang besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan dengan dua syarat, iman dan ihtisab. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Ramadan bukan karena iman, bukan karena ihtisab, kita jangan mengharapkan kalau dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa taala. Kemudian para pendengar yang berbahagia, ada orang yang berbuka di bulan Ramadan tanpa ada udzur, maka dia telah mengerjakan satu dosa di antara dosa-dosa yang besar. Dan sudah kita sebutkan, dia menjadi orang yang fasik. Wajib baginya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuka sehari saja. Siang hari Ramadan seharusnya dia puasa. Karena dia tidak memiliki udzur untuk tidak berpuasa. Dia bukan orang yang sakit, dia bukan orang yang hamil, orang yang menyusui, bukan orang yang musafir atau bepergian. Tapi dia dengan sengaja untuk makan atau minum. Hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengqadha, membayar hitungan hari yang dia tinggalkan. Itu bahaya bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada udzur. Kemudian para pendengar yang berbahagia, puasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua, orang yang balik. Yang ketiga, orang yang berakal. Orang yang keempat adalah qadir, orang yang mampu. Orang yang kelima adalah orang yang mukim, bukan orang yang musafir. Yang keenam adalah terbebas dari udzur atau hal-hal yang menghalangi dia berpuasa. Ini adalah 6 syarat. Apabila 6 syarat tersebut berada pada seseorang, maka orang itu wajib baginya untuk berpuasa. Yang pertama, dia seorang muslim, karena orang kafir tidak diperintahkan untuk berpuasa. Dan kalau dia berpuasa, tidak akan diterima puasanya, kecuali dia masuk Islam, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengerjakan puasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Taubah ayat 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidaklah menghalangi mereka, orang-orang kafir itu, untuk diterima dari mereka sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Allah mengatakan mereka itu tidak diterima sedekahnya, padahal sedekah mereka banyak, amal mereka banyak. Dipahami bahwasanya termasuk juga amal kebaikan, puasa, sholat, tidak akan diterima dari mereka. Karena apa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Islam merupakan syarat untuk mengerjakan puasa. Islam yang benar, Islam yang terbebas dari perbuatan syirik, Islam yang sempurna, Islam yang bersih. Ini kewajiban bagi kita semua untuk membersihkan keislaman kita. Ini dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari khurafat, tahayul, keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan Islam. Dan apabila orang kafir tersebut masuk Islam, dia tidak akan diperintah untuk mengqadha, untuk nyaur dari tahun-tahun yang dulu ditinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Anfal ayat 38, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, apabila mereka berhenti dari kekafiran mereka, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni untuk mereka apa yang telah lalu.
Tidak diperintahkan untuk mengqadha jumlah hari-hari yang ditinggalkan ketika dia kafir, atau untuk mengerjakan sholat yang dulu ditinggalkan. Tidak. Islam itu mudah. Orang yang masuk Islam segera mengerjakan apa yang diwajibkan sekarang, tidak mengqadha yang dahulu. Kemudian demikian juga orang kafir, ya, mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka meninggalkan puasa, meninggalkan sholat. Demikian juga ketika orang kafir mereka bersenang-senang makan dan minum, mereka juga akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira bahwa orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia, mereka tidak akan dihukum oleh Allah, tidak akan ditanya oleh Allah. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang kafir. Ya, mereka makan, mereka minum, mereka berpakaian, mereka menikmati kenikmatan dunia ini, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diiqab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat. Tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Wallahu yuhibbul muhsinin." Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari apa yang mereka makan, apabila mereka bertakwa dan beriman dan beramal saleh. Kemudian bertakwa dan beriman, kemudian bertakwa dan berbuat baik. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Difahami bahwa maksudnya di sana ada dosa bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beramal saleh. Apabila mereka makan, apabila mereka minum, apabila mereka menikmati kenikmatan dunia, dosa bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah berakal. Orang yang tidak berakal tidak diperintahkan untuk puasa, seperti orang yang gila, atau orang yang hilang akalnya seperti orang pikun. Orang yang sudah keluar, yang sudah pikun, tidak diperintahkan untuk puasa, tidak diperintahkan juga untuk membayar fidyah, karena tidak ada akal baginya. Dan orang yang terkadang gila atau terkadang sadar, ketika dia sadar diperintahkan untuk puasa, diperintahkan untuk sholat. Tapi ketika hilang akalnya, ya, tidak menjadi kewajiban baginya. Kemudian yang ketiga adalah balik. Jadi anak kecil tidak diperintahkan untuk puasa, meskipun dia sudah mumayyiz, sudah tamyiz, umur 7 tahun. Ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat, kita diperintahkan untuk menyuruh anak-anak kita pergi mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Dan kalau tidak mau, pada usia 10 tahun dipukul, tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ini mumayyiz. Tapi kalau puasa, ya, wajib bagi mereka untuk berpuasa apabila sudah balik. Pada usia tamyiz itu dilatih, ya, dilatih untuk berpuasa, ya, berpuasa setengah hari atau berpuasa, ya, sebagai latihan. Apabila sudah bisa berpuasa sehari penuh sebelum balik, itu lebih baik lagi, sehingga ketika dia balik, ya, dengan mudah untuk mengerjakannya. Kemudian yang keempat adalah qadir, orang yang mampu untuk mengerjakan puasa tanpa ada masyaqqah, tanpa ada kesusahan. Orang yang tidak mampu ada beberapa macam. Itu orang yang terus-menerus tidak mampu untuk mengerjakan puasa, seperti orang yang jombo atau orang yang sakit dengan penyakit yang tidak diharapkan sembuh. Ini tidak mampu. Orang yang seperti ini, dia tidak wajib puasa, tapi cukup membayar fidyah, memberi makan dari setiap harinya kepada seorang miskin. Apabila dia tidak mampu berpuasa sebulan penuh, 30 hari contohnya, maka dia nanti membayar fidyah dengan memberi makan 30 orang miskin. Kemudian yang kedua, macam yang kedua, orang yang tidak mampu, tapi diharapkan untuk bisa berubah kondisinya, berubah keadaannya. Seperti orang yang sakit, ya, dengan penyakit yang tidak membahayakan,
Tapi ketika dia sakit, berat untuk berpuasa, maka dia berbuka dan mengganti pada hari sesudah Ramadan dari hitungan yang dia tinggalkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau di atas perjalanan, maka wajib baginya mengganti bilangan-bilangan dari hari-hari yang lain. Itu orang yang tidak mampu. Kemudian yang kelima adalah orang yang mukim. Lawan dari orang mukim ini adalah orang yang musafir. Orang yang musafir adalah orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk satu tujuan. Yang mana tujuan tersebut bisa terikat dengan waktu atau tidak. Yang mana kita mengatakan dia musafir, dia telah meninggalkan tempatnya. Baik, dia akan segera kembali atau tinggal di sana beberapa hari atau beberapa bulan, kemudian kembali lagi. Orang yang bepergian diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila puasa memberatkan dirinya. Apabila dia safar kemudian puasa, dia merasa berat, boleh untuk berbuka. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya mengganti hitungan hari-hari yang lain. Tapi kalau safar, antara puasa dan berbuka sama saja, puasa atau tidak sama saja, tidak memberatkan, dia boleh untuk meneruskan puasanya, meneruskan puasa. Tapi kalau puasa itu berat, tidak baik untuk berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu beliau bepergian, ini dalam rangka untuk pembukaan kota Mekah. Ya, beliau bersama para sahabat berpuasa. Kemudian sampai satu tempat yang dinamakan Qura al-Ghamim pada waktu asar. Kemudian disebutkan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ini manusia telah capek, mereka telah kehausan." Kemudian beliau membatalkan puasa beliau. Ya, da'a bi qadahin min ma'in fasyarib. Beliau meminta satu wadah, satu gelas dari air, kemudian beliau minum. Para sahabat juga ikut minum. Kemudian disebutkan kepada Nabi SAW bahwasanya sebagian sahabat lain tetap puasa. Kemudian beliau mengatakan, ulaikal usah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Itu bagi orang yang merasa berat untuk berpuasa di dalam keadaan safar. Tapi kalau safarnya tidak memberatkan, maka boleh dia berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau juga mengatakan, hiya rukhsatun min Allah, faman akhadha biha fahasan, wa man arada an yasum fala junaha alaihi. Ini itu adalah kemurahan dari Allah, rukhsah dari Allah. Barang siapa yang mau mengambil itu baik. Dan barang siapa yang senang untuk berpuasa, maka tidak ada dosa baginya. Itu dalam kondisi safar yang tidak memberatkan. Kemudian syarat yang keenam adalah terbebas dari udzur, penghalang-penghalang. Ini khusus bagi wanita. Karena wanita apabila datang bulan, datang haid atau nifas, maka tidak wajib untuk puasa. Bahkan wajib untuk membatalkan puasanya. Sebagaimana dalam hadis, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah ketika wanita itu datang bulan, dia tidak sholat dan tidak puasa, tapi dia wajib mengganti pada hari yang lain. Orang yang datang bulan dan nifas, keluar darah sesudah melahirkan. Kemudian masalah berikutnya, rukun puasa. Rukun puasa
hanya satu, yaitu niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menahan seluruh pembatal-pembatal puasa mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Para pendengar yang berbahagia, itu beberapa permasalahan yang kami sampaikan kepada para pendengar semuanya tentang pendahuluan tentang definisi puasa dan syarat-syaratnya dan kedudukan puasa di dalam syariat Islam. Dan insyaallah taala ya kita cukupkan sampai di sini. Kemudian kita akan melihat ini dari pertanyaan yang datang. Ini bisa kita lanjutkan insyaallah ya pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dengan bahagia demikian secara ringkas penjelasan seputar masalah persiapan Ramadan dan hukum dengan masalah puasa. Dan insyaallah kita akan menjawab pertanyaan Ustaz. Kita ke telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Bukuan. Ya, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak siapa? Prianto. Di mana Mas Prianto? Di Tasikmadu. Di Tasikmadu ya. Silakan ke Setaris. Halo. Pertanyaannya apa Pak? Ini umum atau khusus? Masalah puasa ya Pak. Oh, puasa. Oh ya. Saya mau tanya masalah apa? Fidyah. Ya. Kalau istri hamil itu yang pendapat yang roji itu membayar fidyah atau mengqadha Ya. selama meninggalkan Ramadan ini. Ya. Terus kalau kita dulu selama Ramadan tidak penuh selama Ramadan itu ada hari yang kita itu nggak kuat kalau sakit Ya. beberapa hari. Terus itu kita belum mampu mengganti mengqadhanya. Itu kita kewajiban fidyah atau gimana? Tidak menggantinya karena apa? Karena masih sakit atau karena tidak sempat? Masih sakit. Masih sakit terus datang ke Ramadan lagi gitu ya? Ya. Ya, ya. Nah, ya. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man. Pertanyaan yang pertama tentang fidyah. Jadi wanita yang hamil atau menyusui, bagaimana pendapat yang rajih? Jadi para ulama berbeda pendapat. Dan pendapat mereka semuanya didasarkan kepada dalil. Ini tergantung kekuatan dalil tersebut yang akan membedakan dan menjadikan satu menjadi rajih dan satu marjuh. Satunya kuat, satunya lemah. Para ulama ya dari Lajnah Daimah atau Hayat Kibar Ulama, Syekh bin Baz rahimahullah taala, Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, mereka menganggap kuat bahwa wanita yang hamil dan menyusui yang tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan, karena ada wanita yang hamil dan menyusui mampu berpuasa. Karena kondisi wanita berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada wanita yang mengandung dari awal sampai akhir puasa, tidak meninggalkannya sama sekali. Ada juga yang lemah, yang tidak bisa puasa. Terlebih wanita hamil yang khawatir akan anaknya. Yang mereka adalah seperti orang yang sakit. Wajib baginya untuk mengganti pada hari-hari yang lain. Kecuali kalau ketika dia mau mengganti pada hari yang lain, dia tidak mampu. Sudah berusaha tidak mampu, sehingga mau datang
Ramadan berikutnya, maka ketika itu dia bisa membayar fidyah. Tapi pada asalnya dia kembali kepada kondisi yang semula sebagaimana orang yang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita ya pada bulan Ramadan yang lalu tidak penuh di dalam berpuasa, ada hari yang kosong karena sakit. Sesudah Ramadan kita belum sempat mengqadha, tapi datang Ramadan berikutnya. Bagaimana sikap kita? Yang seperti ini seharusnya kita segera ya untuk berusaha membayar nyaur. Sesudah Ramadan itu selesai. Jadi Syawal selesai sampai bulan Sya'ban. Kesempatan kita ya menyaur itu 11 bulan. Syawal sampai Sya'ban. Batasannya. Sebagaimana dahulu Aisyah. Beliau mengatakan kana alayya as-shaum. Kana yakunu alayya as-shaum. Falam astati' an aqdiyahu illa fi Sya'ban limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku memiliki kewajiban puasa. Yaitu puasa qadha. Aku tidak mampu membayarnya kecuali di bulan Sya'ban karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk safar, untuk berjihad di jalan Allah, untuk pergi dan berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak mampu mengerjakan kecuali di bulan Sya'ban. Para ulama mengatakan Sya'ban adalah batasan yang terakhir. Ya, tidak ada uzur. Ya, bagi orang yang mampu ya untuk tidak mengqadha. Kalau dia mampu tidak mengqadha sampai Ramadan berikutnya, hanya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa ini. Dan sebagian ulama mengatakan berdasarkan fatwa sahabat, kalau sampai Ramadan berikutnya, dia nanti sesudah Ramadan ya mengqadhanya dan ditambah membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Kita ke pertanyaan yang dari SMS Ustaz, dengar kita yang menanyakan. Coba kita ke telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Pak Ahmad ini ya? Ya, Pak Ahmad di Merjan. Ya, silakan Pak Ahmad. Mau tanya, Pak? Ya. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bahwasanya tadi dijelaskan itu ketika puasa di 10 hari yang terakhir ada amalan itikaf. Ya. Tapi dulu itu saya tidak pernah mengerjakan. Bahkan ketika puasa yang dulu itu saya itu mengerjakan amalan, yakni ketika masih pengajian punya cabang-cabang itu ditugaskan itu nova istilahnya itu mengelilingi cabang gitu. Ya. Ya itu nanti itu hukumnya bagaimana dalam arti ketika dulu saya itu namanya nafar. Ya. Dengan dalil-dalil yang banyak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga alasannya zakat tidak boleh dengan uang. Lantas bagaimana zakat saya dahulu yang selalu membayar dengan uang? Ya. Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada dua pertanyaan dari Pak Ahmad tadi. Ketika puasa ya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dianjurkan untuk iktikaf. Sedangkan dulu saya belum pernah mengerjakannya. Saya disibukkan dengan hal-hal yang lain. Jadi kalau bisa ya ini amalan dihidupkan. Dihidupkan maksudnya ditegakkan, diamalkan oleh kaum muslimin bagi yang memiliki kemampuan. Karena tidak semua orang mampu untuk iktikaf. Ada orang yang memiliki kegiatan, memiliki pekerjaan, memiliki kewajiban, tidak mampu untuk iktikaf. Ada orang yang diberi kelonggaran waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu untuk iktikaf. Jadi orang yang diberi kelonggaran, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk iktikaf, yaitu berdiam diri di masjid dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 10 hari terakhir itu disunahkan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf. Fa'takafa azwajuhu min ba'dihi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa hatta tuwfiya fa'takafa azwajuhu min ba'dihi. Jadi beliau i'tikaf sehingga beliau wafat dan para istri-istri beliau meneruskan sesudah beliau wafat. Itu i'tikaf 10 hari yang terakhir. Jadi kalau yang lalu sudah tidak dihitung. Ya, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari keliruan-keliruan yang lalu. Termasuk juga zakat yang dulu biasa dibayar dengan uang. Sekarang apabila kita mengetahui ini karena zakat fitrah, ya diserahkan dengan bentuk ya makanan pokok, ya dibayarkan dengan makanan pokok. Kecuali orang
Ya, saya membayar dengan uang tapi mewakilkan kepada si A. Pak, nanti tolong diberikan beras. Ya, kemudian dibayarkan zakat kepada panitia atau kepada fakir miskin langsung. Itu tidak mengapa dengan uang, tapi ada akadnya. Tapi kalau saya serahkan ini ya, uang kepada fakir miskin, itu yang dilarang. Itu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Tentang nafar tadi, Ustaz. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Bid'ah atau sunnah? Ya, tidak ada anjuran, tidak ada ya, sunnah dari Rasulullah SAW. Ya, segala sesuatu yang tidak ada sunnah di dalam ibadah hendaknya dijauhi. Ya, kita ke telepon lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ini? Dari Umur Sanafi Separta. Ya, silakan. Mau nanya tentang puasanya orang yang lanjut usia itu bagaimana? Ya. Apa yang harus dilakukan pada orang yang menanggungnya? Oh ya. Baik saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang yang lanjut usia, ya selama dia tidak pikun, masih berakal, pada asalnya dia diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi melihat kondisi sekarang, ya kalau kondisinya ya dia ajus, ya dia tidak berpuasa, tidak bisa, tidak mampu puasa, maka ya dikatakan dia berbuka kemudian membayar fidyah. Yang membayar dia sendiri kalau punya harta, kalau tidak punya anaknya yang bayar fidyah. Kalau anaknya juga tidak punya, gugur kewajiban. Karena dia sudah berusaha. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita ke pertanyaan dari SMS Ustaz. Mohon dijelaskan tata cara yang benar dalam menentukan awal dan akhir Ramadan, di mana terdapat perselisihan antara kaum muslimin dalam hal ini antara hisab dengan ru'yah, Ustaz. Jadi penentuan awal dan akhir Ramadan kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau bersabda ya di dalam sebuah hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumin illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali seseorang yang sudah terbiasa untuk berpuasa, maka hendaklah dia kerjakan, tidak mengapa. Yaitu orang yang punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Ya, padahal Kamis itu 2 hari atau sehari sebelum Ramadan, tidak mengapa. Atau punya kebiasaan puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Ya, kemudian dia puasa sehari sebelum Ramadan, itu tidak mengapa. Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Jadi bagian di dalam Bukhari Muslim juga. Rasul memerintahkan berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya, yaitu melihat hilal. Melihat hilal yaitu bulan sabit. Hilal itu adalah bulan sabit, yaitu bulan sebagai penunjuk awal bulan. Tentunya seperti sabit. Ini diperintahkan untuk melihat apabila kita mau puasa. Ya, kapan kita melihat? Itu tanggal 29 sore hari. Dahulu Rasulullah SAW juga memerintahkan para sahabat ya untuk melihat hilal. Ini bisa dengan mata kepala atau bisa dengan alat. Ya, di tempat yang jelas, yaitu di pantai atau di padang pasir, gurun Sahara. Kemudian, ya, Rasulullah SAW menerima persaksian satu orang ketika masuk bulan Ramadan. Ya, dahulu dikatakan di dalam hadis Ibnu Umar, "Qara'an nasu hilal fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni qad ra'aituhu, fa shama wa amara an-nasa bi siyami." Ya, beliau mengatakan Abdullah bin Umar, dahulu para sahabat saling melihat hilal pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku beritakan bahwasanya aku telah melihat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya besoknya berpuasa dengan ru'yah yang saya beritakan dan memerintahkan para sahabat yang lain untuk berpuasa, menerima persaksian satu orang. Dan akhir Ramadan juga dengan hilal.
Ini akhir Ramadan dengan hilal. Nanti Ramadan tanggal 29 melihat hilal bulan Syawal. Ini ditentukan dengan ru'yah. Tapi ru'yah 2 orang. Ini ru'yah 2 orang. Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Idza syahidani fasumu wa aftiru." Apabila telah menyaksikan 2 orang, maka berpuasalah dan berbukalah. Ketika berpuasa cukup 1 orang, dalam hadis Ibnu Umar. Ketika berbuka yaitu Idul Fitri, harus ada persaksian 2 orang yang thiqah, 2 orang yang terpercaya, 2 orang yang bukan orang fasik, 2 orang yang istiqomah. Dan di dalam ru'yah ini kita kembalikan kepada ru'yah ya pemerintah. Karena manusia tabak lil iman. Manusia di dalam masalah puasa, di dalam masalah berbuka mengikuti imam, mengikuti penguasa. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau mengatakan, "As-shaumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun." Puasa itu adalah hari yang mana kalian semua berpuasa, dan berbuka hari raya adalah yang mana kalian semua ya berhari raya. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Kita ke pertanyaan yang berikutnya, Ustaz. Masalah seputar hukum niat puasa. Apakah dilafazkan dan haruskah setiap malam? Dan bagaimanakah orang yang lupa niat puasa setelah masuk waktu subuh? Sebagaimana dalam hadis ya dari Ummul Mukminin Hafsah, ya beliau mengatakan, "Man lam yubayyit as-siyam min al-lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa pada waktu malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Harus dengan niat ya pada malam hari. Dan niatnya tidak dilafazkan. Ya niat tidak ada anjuran dari Rasulullah SAW atau perbuatan Rasulullah SAW untuk melafazkan nawaitu an asuma yawma ghadin fardhan lillahi ta'ala. Ini tidak ada. Yang meniatkan di dalam hati besok saya akan puasa Ramadan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan meniatkan ini di awal bulan. Kalau sudah di awal bulan, kemudian hari kedua, ketiga dan seterusnya mengikuti. Kecuali kalau terputus, ya karena batal puasanya, maka dia mengulangi niat kembali. Tapi kalau sudah niat, ya sudah cukup. Ya sekali. Dan bagi orang yang tidak niat pada hari pertama, ya tidak sah puasanya. Ya maka dari itu kalau mau tidur, ya nanti belum ada berita kapan akan puasa, kita tidurnya ya tidur yang dini, ya setelah Isya. Ya kita niatkan, kalau besok Ramadan saya akan niat. Kalau besok tidak Ramadan saya tidak puasa. Berarti dia sudah meniatkan di dalam hati, menggantungkan niatnya, ya karena informasi belum ada. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, kita masih bersama Al-Ustaz Abu Sulaiman Ari Sugiantoro, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwas Sukoharjo, dalam program Masail Ramadan, permasalahan seputar masalah puasa dan ibadah di bulan Ramadan. Bagi mana yang bertanya langsung, kami buka di line telepon di 0271806051 maupun di line SMS di 085475755535. Kita bersama dalam program Masail Ramadan, permasalahan seputar Ramadan. Kita buka di line telepon di 0271804651. Ini banyak pertanyaan dari para pendengar yang berkenaan dengan masalah kapan mulai puasa. Insyaallah nanti kita akan mendengarkan pengumuman nanti malam secara langsung dari Menteri Agama Republik Indonesia. Dan insyaallah kita siarkan di Radio Suara Quran. Kita ke telepon yang berikutnya, Ustaz. Ya, dengan siapa nih? Di mana? Dengan Agus sekarang aja. Ya, silakan Agus. Ya, silakan. Kalau yang baru bulan Ramadan itu kita jualan makanan itu boleh nggak? Ya. Ya gitu aja ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon berikutnya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Bapak Elvi di Blok. Ya, mungkin radianya dikecilkan dulu Pak, silakan dikecilkan dulu volume radionya. Ya. Ini Pak. Ya. Saya mau menanyakan masalah niat puasa. Kalau sebelum puasa kita itu sudah membuat niat untuk puasa 1 bulan di bulan Ramadan, itu apakah sudah cukup untuk 1 bulan? Yang pertama. Yang kedua, masalah sholat tarawih. Pada umumnya di lingkungan saya dulu sholat tarawih itu sudah biasa dikerjakan 23 rakaat. Saya itu sebagai imam sholat ingin berubah menurut tuntunan Rasul, yaitu yang 11 rakaat. Itu masyarakat kayaknya masih pro dan kontra.
Nah, untuk masalah ini mohon petunjuk dari Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama ini dari karangannya ini ya. Bagaimana hukumnya siang hari berjualan makanan? Ya, atau membuka warung makan di bulan Ramadan. Jadi, ya, hukumnya tidak boleh. Karena menghormati bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan kaum muslimin secara umum diperintahkan untuk puasa, menahan dari makan dan minum. Siang hari bulan Ramadan memiliki kehormatan. Kalau kita menjual makanan, berarti kita menyediakan orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang tidak puasa. Kecuali bisa dipastikan kalau yang datang itu tidak wajib puasa, orang musafir contohnya, atau wanita-wanita yang hamil, wanita yang sedang bulan dan lain sebagainya. Tapi itu susah, ya sulit untuk membedakan. Ya, maka ya membuka atau berjualan makanan di malam hari saja dari bulan Ramadan atau sore hari menjelang berbuka. Kemudian tentang niat puasa, yang kedua tentang niat puasa. Apabila sudah niat ya pada awal bulan Ramadan, apakah sudah cukup untuk 1 bulan? Tadi sudah kita jelaskan sudah cukup. Kecuali kalau ada ya orang yang berpuasa berhenti, kemudian mau mulai lagi, yaitu diperbarui niatnya. Tapi kalau niat setiap hari, ini juga tidak mengapa. Saya niat besok puasa, ya tidak mengapa. Tapi 1 kali sudah cukup karena Ramadan adalah satu kesatuan, satu jenis. Itu yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian salat tarawih yang dikerjakan di tempat kami biasanya 23 rakaat. Kita ingin merubah menjadi 11 rakaat. Bahwasanya yang sunnah dari salat tarawih adalah 11 rakaat. Maka Rasulullah SAW yazid fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah menambahkan di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan dari 11 rakaat. Itu yang sunnah. Tapi apakah lebih dari 11 itu dilarang? Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih dari 11 ya tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya tentang salatul lail. Beliau menjawab salatul lail masna. Salat malam itu 2. Beliau tidak membatasi. Ya, sampai berapa? Demikian juga para ulama. Ada yang mengerjakan lebih dari 11 rakaat. Akan tapi orang yang mengatakan, para ulama yang mengatakan boleh lebih dari 11 rakaat, mereka tetap mengatakan yang paling afdal, yang paling baik, yang paling sesuai dengan sunnah, yang dikerjakan terus-menerus oleh Rasulullah SAW adalah 11 rakaat. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada bagi kalian di dalam sunnah Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Jadi kita beritakan kalau masih berat untuk merubah, tetap dulu 23 rakaat. Nanti dengan perlahan-lahan dengan hikmah kita jelaskan yang lebih afdal 11, mari kita kerjakan dengan yang 11 sebagaimana Rasulullah SAW membiasakannya. Wallahu ta'ala. Kita ke pertanyaan dari SMS Ustaz. Pendengar kita yang menanyakan bagaimana pembayaran fidyah yang benar? Bolehkah mengundang 30 teman-teman berbuka tapi tidak semuanya miskin? Karena sulit mencari 30 orang miskin, Ustaz. Bisa di Tawangsari. Jadi kalau kebanyakan orang miskin, sudah cukup, tidak mengapa. Kalau sudah berusaha mencari 30 orang miskin, ini tidak bisa. Dengan yang disebutkan insya Allah sudah cukup. Tapi sebenarnya bisa juga. Mungkin orang yang tidak mampu 10. Hari ini kita suruh makan, kemudian besoknya lagi makan, sudah 30. Jadi tidak harus 30 itu orang sendiri-sendiri atau lain satu dengan yang lain. Ini boleh dengan kaitan yang kita sebutkan Allah.
Kemudian kita ke pertanyaan yang lainnya dari pendengar kita. Bagaimana bila pekerja berat, misalnya tukang becak atau kuli, tidak kuat berpuasa, kemudian dia meninggalkan puasa, sedangkan kalau dia berpuasa dan tidak bekerja, maka dia tidak punya penghasilan, Ustaz? Dari Mia di Kartosur. Jadi sebenarnya tidak ada udzur ya bagi pekerja berat ya untuk tidak berpuasa selama dia mampu ya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang terbaik. Ya, dia berpuasa ya, kemudian bekerja semampunya, tidak seperti biasanya. Dia kurangi, mungkin bekerjanya biasanya ya 8 jam, kita kurangi jadi 5 jam. Ya, karena kalau dia tidak berpuasa sekarang, dia wajib mengganti pada hari yang lain. Sedangkan hari yang lain akan merasa lebih berat. Ini bulan Ramadan lebih mudah karena semua orang puasa. Kalau dia berpuasa bersama kaum muslimin, ya bersama, ya sama keluarganya dan lain sebagainya, akan lebih mudah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita ke telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Silakan. Cuma ulun diterakin, sebenarnya itu wanita yang orang istirahat dulu. Ya. Sholat dan puasanya bagaimana? Itu berarti ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perempuan yang istihadah, bagaimana? Jadi darah istihadah ya berbeda dengan darah haid. Ya, darah istihadah ya memiliki perbedaan dengan darah haid. Ya, kalau darah haid itu ya, dia berwarna hitam, darah istihadah berwarna merah. Ya, kalau darah haid itu baunya menyengat, ya darah istihadah tidak berbau. Kemudian darah ya, haid itu beku, ya maka darah istihadah tidak. Jadi itu diantara perbedaan. Kalau bisa membedakan itu darah istihadah, maka tetap dia wajib untuk berpuasa, wajib untuk berbuka, wajib untuk sholat. Karena itu adalah dam fasad, ya darah yang rusak, darah penyakit. Ya, beda dengan darah haid. Wallahu a'lam bishawab. Siapa telepon yang terakhir ini, Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ini? Saya di Surabaya. Ya, silakan. Ya tadi maksudnya orang yang sudah pikun tuh bagaimana gitu loh puasanya itu yang saya tanyakan tadi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentang orang yang pikun tadi, Ustaz. Mungkin keluarganya bagaimana? Apa yang dilakukan oleh keluarganya tadi? Ya, keluarganya kan memperhatikan, memberi makan, kemudian memberi ya sebagaimana kebiasaan dia makan dan minum. Kalau dia pikun ya tidak wajib ya untuk berpuasa dan tidak membayar fidyah. Karena dia tidak menjadi orang yang berakal. Dia tidak menjadi orang yang berakal sehingga wajib untuk berpuasa. Dia tidak wajib untuk berpuasa. Jadi bagi keluarganya ya tetap memberikan pelayanan sebagaimana biasanya. Ya, wallahu a'lam. Ini mungkin soal yang terakhir kesempatan hari ini, Ustaz. Mungkin ada penutup, Ustaz? Jadi ya kita akhiri ya, kajian Ramadan pada pagi hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa menjelaskan kepada kaum muslimin, kepada para pendengar yang berada di mana pun juga ini tentang kedudukan bulan Ramadan dan tentang keutamaan amalan-amalan yang harus diperhatikan ya bagi kita semua, sehingga kita mengetahui ya dengan ya keyakinan dan mengetahui dengan basirah, dengan ilmu yang benar. Ya, wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita berikan jazakallahu khairan katsiran atas penjelasan dan waktunya dari Ustaz Abu Sulaiman hafizallahu taala, dan insyaallah kedepannya kita akan lanjutkan kembali materi tanya jawab setelah masalah Ramadan, dan juga pendengar bisa menyimak materi tanya jawab di program SMS berjawab yang untuk bulan Ramadan kita pindah pada hari Senin pukul 4:30 sore. Dari Senin pukul 5 sore bersama Ustaz Khalid Samhuri hafizallahu taala. Jadi pendengar yang belum kita jawab pertanyaan, insyaallah kita jawab pada program SMS berjawab yang kita siarkan di bulan Ramadan setiap hari Senin pukul 4:30 sore. Dan untuk informasi awal Ramadan kita masih menunggu hasil ru'yah dari Departemen Agama yang insyaallah nanti sekitar pukul 7 akan diumumkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, dan insyaallah pengumuman tentang awal Ramadan kita akan tunggu dan kita akan siarkan pidato Menteri Agama kesempatan malam hari ini insyaallah. Jadi tetaplah menyimak Radio Suara Quran untuk mengetahui kapan berpuasa, apakah besok hari Jumat ataukah lusa hari Sabtu. Dan demikian kesempatan kita pagi hari ini. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang dosos kawan kumas kawan FM Radio Suara Quran Media Kalam Ilahi.